Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuslin Samson. Saya kelas Gurut Fakultas atau jurusan Sistem Informasi. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang eh, alat-alat pendukung dan tren teknologi terbaru dalam IMK. Oke, jadi di sini alat-alat pendukung dan teknologi dan tren teknologi terbaru dalam IMK. Penggunaan teknologi dalam industri manufaktur dan konstruksi IMK telah berkembang pesat. Alat-alat pendukung dan tren teknologi terbaru memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam IMK. Alat-alat pendukung dalam IMK yang pertama, antar muka pengguna grafis, yaitu GUI. Deskripsi GUI menggunakan elemen visual seperti ikon, tombol, dan menu untuk memungkinkan interaksi antara pengguna dan perangkat lunak. Contoh, seperti operasi Windows, Mac OS, dan antarmuka aplikasi mobil seperti Android dan iOS. Fitur interaksi berbasis drag and drop, visualisasi data, dan akses langsung ke fitur-fitur aplikasi. Yang kedua, antar muka pengguna berbasis suara. Deskripsi, sistem yang memungkinkan interaksi melalui perintah suara. Contoh, asisten virtual seperti Google Assistant, Amazon Alexa, dan Apple Siri. Fitur pengenalan bahasa alami, kemampuan menjawab pertanyaan, dan kontrol perangkat dengan suara. Yang ketiga, antarmuka pengguna berbasis sentuhan. Antarmuka yang memungkinkan interaksi melalui layar sentuh. Contoh, smartphone, tablet, dan perangkat layar sentuh. Yang keempat, antarmuka pengguna berbasis gerakan. Sistem yang memungkinkan kontrol melalui gerakan tubuh. Contoh seperti Kinect untuk Xbox, teknologi pengenalan gerakan di VR, virtual realita, pengenalan gerakan tubuh dan tangan, interaksi berbasis gestur. Yang kelima, perangkat keras dan perangkat lunak adaptif. Teknologi yang menyesuaikan diri dan kebutuhan pengguna. Contoh, pembaca layar untuk penyandang disabilitas, perangkat lunak menyesuaikan ukuran teks, penyesuaian otomatis terhadap kondisi pengguna, peningkatan aksesibilitas. Lanjut, di sini ada alat-alat pendukung dalam IMK. Robot industri. Robot industri digunakan dalam berbagai tugas manufaktur, seperti pengelasan, pengecatan, dan perakitan, meningkatkan akurasi dan kecepatan. Sistem CAD atau CAM, Sistem Komputer ID Design CAD, dan Komputer ID
manufacturing, CAM, membantu dalam perencanaan, desain, dan produksi produk, meningkatkan efisien dan presisi. Peralatan kontrol numerik. Peralatan CNC mengendalikan mesin dengan presisi tinggi, memungkinkan produksi massal dan pembuatan komponen dengan toleransi ketat. Sensor dan sistem pengukuran sensor dan sistem pengukuran digunakan untuk memantau kondisi mesin dan proses produksi, memastikan kualitas dan minimalkan kerusakan. Realitas virtual, VR dan realitas augmented. Teknologi yang menggabungkan elemen virtual dan dunia nyata atau menciptakan lingkungan virtual sepenuhnya. Contoh, Oculus Rift, HTC Vive, Google Glass. Peningkatan imersi dengan grafis yang lebih realistis, aplikasi VR untuk pelatihan dan AR untuk navigasi dan pendidikan. Kecerdasan buatan AI dalam IMK, penggunaan AI untuk meningkatkan interaksi dengan pengguna melalui prediksi personalisasi dan otomatisasi. Contoh seperti chatbot yang didukung AI, sistem rekomendasi berbasis AI. Penggunaan machine learning untuk memahami konteks dan kebutuhan pengguna chatbot yang semakin pintar. Antarmuka otak komputer yaitu BCI, teknologi yang memungkinkan interaksi langsung antar otak dan komputer tanpa menggunakan bahasa verbal atau fisik. Contoh, sistem EEG untuk mengontrol perangkat dengan sinyal otak. Pengembangan teknologi untuk aplikasi medis dan kontrol perangkat tanpa menggunakan tangan. Teknologi haptic feedback. Teknologi yang memberikan umpan balik fisik kepada pengguna seperti getaran atau tekanan. Contoh, kontroler game dan umpan balik haptik perangkat wearable dengan sensasi taktil. Peningkatan realisme dalam simulasi VR dan AR dengan umpan balik haptik yang lebih canggih. Desain antarmuka, adaptif dan responsif. Desain antarmuka yang menyesuaikan tampilan dan fungsi berdasarkan perangkat atau kondisi pengguna. Desain web responsi, aplikasi yang menyesuaikan dengan ukuran layar dan orientasi perangkat. Peningkatan penggunaan desain berbasis konteks untuk pengalaman penggunaan pengguna yang lebih baik. Teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dalam IMK, seperti Internet of Things, manufaktur aditif, 3D printing, kecerdasan buatan AI. Jadi yang pertama seperti apa itu Internet of Things? Itu yaitu yang menghubungkan mesin, peralatan, dan sensor. Kemungkinan pengumpulan dan analisis data real time untuk meningkatkan efisiensi dan pemeliharaan prediksi. Yang kedua, manufaktur aditif, yaitu memungkinkan pembuatan prototip dan komponen yang kompleks dan cepat dan efisien, membuka peluang baru untuk desain dan produksi. Yang ketiga, yaitu kecerdasan buatan. Nah, ini AI membantu dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan,
dan kontrol kualitas meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Teknologi pengenalan emosi, yaitu sistem yang dapat mendeteksi dan merespon emosi pengguna. Seperti contoh, software yang menggunakan pengenalan wajah dan analisis suara untuk menilai emosi. Penerapan dalam aplikasi customer service dan sistem interaktif untuk merespon emosi pengguna secara real time. Pemanfaatan perangkat mobil dalam IMK. Yang pertama, di sini ada 4. Yang pertama, aplikasi mobil untuk manajemen proyek. Aplikasi mobil memungkinkan pelacakan kemajuan proyek, manajemen tugas, dan komunikasi real time di lapangan. Yang kedua, sistem pemesanan dan pengadaan online. Sistem pemesanan dan pengadaan online memudahkan proses pengadaan material dan peralatan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, pelatihan dan paduan virtual. Perangkat mobil digunakan untuk memberikan pelatihan dan paduan virtual kepada pekerja, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat, monitoring dan analisis data real time. Perangkat mobil membantu dalam monitoring dan analisis data real time dari mesin dan proses produksi, meningkatkan efisien dan pengambilan keputusan. Penggunaan sosial untuk promosi dan penjualan. Ada 3 macam. Yang pertama, yaitu pemasaran konten. Yang bagaimana dengan pemasaran konten? Yaitu pemasaran konten itu melalui media sosial, memungkinkan perusahaan IMK untuk membangun citra positif dan membangun hubungan dengan pelanggan potensial. Yang kedua, iklan berbayar. Yang bagaimana itu iklan berbayar? Iklan berbayar di media sosial membantu perusahaan IMK menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek. Yang ketiga yaitu interaksi pelanggan. Yang bagaimana interaksi pelanggan itu? Yaitu media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan, membangun hubungan yang lebih kuat, dan meningkatkan loyalitas. Integrasi sistem manajemen dalam IMK. Di sini juga ada 4. Yang pertama, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang ketiga, sistem manajemen rantai pasokan. Dan yang keempat, sistem manajemen kualitas. Jadi sudah dijelaskan di sini. Yang pertama tentang sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu mengelola berbagai fungsi bisnis seperti perencanaan, inventaris, dan keuangan, meningkatkan efisiensi dan visibilitas. Yang kedua, sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga,
sistem manajemen rantai pasokan SCM, mengelola aliran material dan informasi dari pemasok ke pelanggan. Kemudian, meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu. Untuk yang keempat, yaitu sistem manajemen kualitas. Mengelola proses kualitas, meningkatkan kontrol kualitas, dan mengurangi cacat produk. Di sini ada analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data. Di sini ada 3 macam data yang telah dijelaskan dengan yang pertama, analisis data real time. Nah, yang bagaimana itu data real time? Yaitu dari sensor, data real time itu dari sensor, mesin, dan proses produksi membantu perusahaan IMK dalam mengidentifikasi tren dan membuat keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, yaitu di sini ada predictive analytics. Yang bagaimana predictive analytics itu? Yaitu predictive analysis membantu perusahaan IMK memprediksi masalah dan kebutuhan pemeliharaan, meningkatkan efisiensi, dan minimalkan downtime. Yang ketiga di sini ada pengambilan keputusan berbasis data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis membantu perusahaan IMK membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Otomatisasi proses bisnis dalam IMK. Di sini juga otomatisasi proses bisnis dalam IMK itu ada 3 proses. Proses pertama yaitu otomatisasi proses produksi. Dan yang kedua, otomatisasi proses pemeliharaan. Dan yang ketiga, otomatisasi proses logistik. Jadi yang pertama ini dijelaskan bahwa otomatisasi proses produksi menggunakan robot, sistem CNC, dan peralatan otomatis meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua, otomatisasi proses pemeliharaan. Nah, jadi di sini otomatisasi proses pemeliharaan itu menggunakan sensor dan sistem monitoring membantu dalam meminimalkan downtime dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, ada otomatisasi proses logistik. Yang bagaimana itu? Yaitu otomatisasi proses logistik ini menggunakan sistem pemesanan online dan manajemen inventaris meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu. Oke, lanjut. Di sini ada keamanan dan perlindungan data dalam IMK. Jadi, keamanan dan perlindungan data dalam IMK itu ada 3 kebutuhan atau 3 macam. Yang pertama, keamanan jaringan. Yang kedua, ada enskripsi data. Yang ketiga, percadangan data. Untuk keamanan jaringan itu, ia mencegah akses tidak sah ke jaringan perusahaan IMK
dan data sensitif, melindungi dari serangan kiber. Yang kedua, di sini ada enskripsi data. Nah, jadi enskripsi data itu yang bagaimana? Sini sudah dijelaskan bahwa enskripsi data yaitu mengenkripsi data yang sensitif, yang melindungi data dari akses yang tidak sah. Kemudian meningkatkan privasi data. Yang ketiga, yaitu pencadangan data. Nah, di sini pencadangan data menyimpan cadangan data penting secara teratur, memastikan pemulihan data dalam kasus bencana atau kehilangan data. Jadi di sini juga dijelaskan dalam alat-alat pendukung dalam IMK itu, di sini ada beberapa macam yang telah dibaca, yaitu tentang tren teknologi terbaru dalam IMK. Nah, realitas virtual VR dan realitas augmented AR. Yang kedua, kecerdasan buatan AI dalam IMK. Yang ketiga yaitu ada kecerdasan atau antar muka otak komputer. Yang keempat, teknologi haptic feedback. Yang kelima, desain antarmuka, adaptasi, dan responsif. Yang keempat, teknologi pengenalan emosi. Jadi, di situ telah dijelaskan bahwa materi yang saya baca tadi itu, di sini juga ada kesimpulannya. Kesimpulan dan rekomendasi untuk mengadopsi tren teknologi terbaru. Tren teknologi terbaru dalam IMK menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisien, produktivitas, dan kualitas. Perusahaan IMK harus berinvestasi dalam alat-alat pendukung dan teknologi terbaru untuk tetap kompetitif. Dan sistem informasi manajemen, alat yang sangat penting untuk mendukung manajer dan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja organisasi dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan teknologi terbaru. Jadi itulah tadi materi yang saya paparkan tentang alat-alat pendukung dan tren teknologi terbaru dalam IMK. Semoga pemaparan materi yang saya baca tadi dapat bermanfaat dan yang menonton bisa menyukainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.